kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai peran logika dalam berpikir kritis dan rasional. Nah, di sini kami terdiri dari 4 orang. Saya Feris Bintang, di sini saya sebagai host, dan kita kedatangan 3 narasumber kita di sini. Yang pertama ada Saudari Rizka Sambo, yang kedua ada Saudari Sulianti Tama, dan yang ketiga ada Saudari Risma Yuni Saralodong. Nah, ketiga narasumber yang kita datangkan pada saat ini akan membahas mengenai seperti apa sih peran logika dalam berpikir kritis dan rasional. Dan langsung saja kita akan menanyakan kepada narasumber kita, Saudari Risma Yuni Saralodong, mengenai seperti apa sih peran logika dalam berpikir kritis dan rasional menurut Anda? Ya, seperti yang kita tahu bahwa berpikir kritis adalah kegiatan berpikir mendalam yang melibatkan berbagai macam prinsip-prinsip penalaran. Nah, dalam kehidupan modern saat ini, berpikir kritis sangat diperlukan seseorang dalam pergaulan sehari-hari agar dapat membedakan antara alasan yang baik dan yang buruk, dapat membedakan kebenaran dari kebohongan, dan bagaimana kita dan orang lain menggunakan bukti dan logika. Nah, dalam menggunakan bukti dan logika ini, maka seseorang harus memahami tentang metode dan prinsip-prinsip dalam berpikir dan menggunakan logika. Seseorang yang dapat menggunakan logika dengan benar, maka akan dapat berpikir lurus dan tepat. Nah, ketika seseorang dapat berpikir lurus dan tepat, maka seseorang akan terhindar dari kesesatan dan kekeliruan, sehingga tidak dapat terjadi kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu, seseorang sangat perlu menguasai tentang keterampilan berpikir kritis dan menguasai ilmu logika. Ya, kita sudah mendengarkan dari narasumber kita yang pertama. Lalu bagaimana menurut Saudari Sulianti Tama, apa sih berpikir secara rasional itu menurut Anda? Berpikir secara rasional adalah suatu pola pikir di mana seseorang cenderung bersikap dan bertindak yang berdasarkan logika dan nalar manusia. Nah, rasional ini juga diartikan adalah hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada melalui gagasan dan ide. Berpikir rasional memiliki keterkaitan dengan cenderung dengan ilmu filsafat. Pikiran rasional terjadi dengan mempelajari cara berpikir dengan menggunakan logika secara lurus, tepat, dan teratur. Ya. Menurut kedua narasumber kita di sini, ya, peran logika dalam berpikir kritis dan rasional itu sangat penting dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menentukan apa saja yang perlu dilakukan ketika kita akan mengharapkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga saya tujukan kepada narasumber kita, yaitu Saudari Rizka Sambo. Nah, menurut Anda, apa sih yang harus dilakukan agar kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir kita secara kritis? Ya, ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk melatih diri kita untuk berpikir kritis. Yang pertama, kita harus melatih keseimbangan berpikir terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melatih kesadaran situasional. Maksudnya kita mengkondisikan bagaimana situasi saat itu. Kemudian yang ketiga, kita harus melatih dan mengembangkan pikiran secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, menunjukkan kecerdasan emosional itu. Maksudnya bahwa kita harus mampu mengekspresikan bagaimana saat kita marah atau bagaimana kita harus menunjukkan ekspresi itu. Nah, kemudian yang kelima, kita harus mampu fokus pada tujuan dan hasil yang terbaiknya. Nah, dari yang dipaparkan oleh narasumber kita tadi, Rizka Sambo, memberikan kita 5 tips atau 5 cara yang dapat kita kembangkan dalam berpikir kritis. Nah, yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus melatih diri kita agar kita berpikir secara seimbang. Nah,
Nah, di sini tentu kita di sini harus mencerminkan diri kita agar kita tidak malas ya. Kadang orang kalau tidak melatih diri mereka berpikir secara seimbang, kadang pikiran mereka itu terlalu overthinking dan akan menyebabkan fokusnya buruk atau kurang baik. Lalu yang kedua, kita harus melatih kesadaran situasional. Nah, ini harus kita kembangkan untuk memahami hubungan atau relevansi dalam suatu masalah yang kita hadapi. Lalu yang ketiga, melatih dan mengembangkan pemikiran kita secara efektif dan efisien. Nah, di sini kita harus melatih diri agar kita mampu berpikir secara efektif dan juga efisien. Nah, kita dapat menerapkan pendisiplinan dalam berpikir dengan cara menentukan masalah, menyatakan hasil, dan menentukan tantangan yang sekiranya dihadapi dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, tadi dikatakan bahwa kita harus menunjukkan kecerdasan kita secara emosional. Nah, tentu pemikir yang kritis dan sejati sadar akan kemampuan dalam diri mereka. Nah, kadang-kadang orang berlatih untuk mengenali dirinya dan juga orang lain, ya, mengenali dirinya sendiri dan juga orang lain, untuk mengekspresikan empati dan kepercayaan kepada orang lain, untuk menjadi cara dan untuk menghasilkan cara yang bagus perlu dilakukan. Kita harus memahami orang dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, lalu yang kelima dikatakan fokus dan tujuan dari hasil. Nah, tentu di sini kita harus melatih diri untuk terus fokus pada hal yang ingin dicapai. Nah, sebisa mungkin kita cari cara agar diri kita itu tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuan kita. Nah, lalu yang dijelaskan tadi oleh saudara kita, saya pikir sudah sangat jelas mengenai bagaimana sih peran logika dalam berpikir kritis dan rasional. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sajikan kepada kita semua, bagaimana peran logika dalam berpikir kritis dan rasional. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.